Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, dan tentunya semoga selalu dalam naungan ridha Allah. Amin. Terima kasih ayah, ibu, umi, abi yang telah mendampingi putra-putrinya belajar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini PJJ Fikih ya. Di semester 2 ini untuk materi yang pertama adalah kurban. Kita akan belajar dari KD 3.1. Simak baik-baik ya. Fikih 5 MI Al-Islam Jamsaren KD 3.1 memahami ketentuan kurban. Kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab qoroba yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah agama, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah lain dari kurban adalah udhiyah atau nahar. Sejarah korban berasal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waktu itu, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Mimpi itu berulang-ulang selama 3 kali. Akhirnya Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Apa yang dijawab Ismail? Dia mengiyakan apa yang dikatakan ayahnya. Wahai ayah, kalau ini perintah Allah, lakukan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Itulah kemuliaan dari seorang anak, bakti seorang anak kepada orang tuanya, dan mereka semata-mata menjalankan perintah Allah. Dan sampai sekarang ini, syariat yang telah beliau lakukan dilakukan oleh umat Islam yang menjadi syariat kurban. Begitu ya. Berikutnya, melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Islam. 2. Baligh dan berakal. 3. Merdeka atau bukan hamba sahaya. 4. Mampu berkorban. Nah, anak-anak, perintah berkorban ini semata-mata bukan hanya rekayasa manusia. Namun itu ada di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Kautsar ayat 2. Namun ini saya sampaikan ketiga ayat tersebut. Simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu adalah surah Al-Kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah dia yang terputus. Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Menurut sebagian besar ulama, waktu penyembelihan kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari berikutnya, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah atau disebut hari tasyrik. Nah, ini waktu-waktu penyembelihan hewan kurban. Yang pertama setelah sholat Idul Adha. Jadi yang namanya kurban dilakukan harus setelah sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha, kurbannya tidak sah. Yang kedua, akhir penyembelihan kurban adalah pada akhir hari tasyrik. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i,
akhir waktu penyembelihan sebelum matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, anak-anak, hewan yang dikorbankan itu tidak sembarangan. Tentunya hewan yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Dan untuk syarat dan ketentuan hewan korban meliputi diantaranya hewan yang dikorbankan itu sudah mencapai umur. Yang berikutnya tidak sakit, berarti hewannya sehat. Tidak kurus atau hewannya gemuk. Yang berikutnya tidak cacat. Tidak cacat ini meliputi apa? Tidak tenggelam biji matanya, tidak putus ekornya, tidak pincang kakinya. Nah, itu termasuk kriteria tidak cacat. Nah, hewan apa saja yang dijadikan binatang korban? Yaitu unta, kemudian sapi, kambing, dan domba. Bolehkah kita berkorban dengan ayam? Meskipun ayamnya dalam jumlah yang banyak, tidak boleh. Karena itu tidak termasuk ketentuan binatang korban. Seperti itu nggih. Untuk umur dan sebagainya nanti silahkan dibaca, di buku paket ada. Di situ juga sudah disampaikan Bu Nasria. Nah, cara berkorban itu ada caranya, tidak asal-asalan. Dan pembagian dagingnya pun juga ada caranya. Yang pertama, tata cara melaksanakan korban. Dalam berkorban, hendaknya diperhatikan tata caranya. Antara lain, hewan yang dikorbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat sambil membaca doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian, orang yang menyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan. Mengapa? Agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Berikutnya, penyembelih melakukan penyembelihan secara membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian penyembelih membaca doa setelah disembelih supaya korban diterima Allah, dibaca doanya. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Nah, itu dari pengkorbannya siapa disebutkan namanya. Nah, anak-anak, bagaimana cara pembagian daging korban? Nah, pembagian daging korban ini dibagi menjadi 3 bagian. Untuk sepertiga diperuntukkan bagi orang yang berkorban beserta keluarganya. Sepertiganya lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Sepertiga yang berikutnya diberikan boleh kepada orang yang mampu sebagai hadiah atau disimpan, tetapi tetap disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Gitu nggih. Yang poin ketiga tadi boleh dibagikan kepada mungkin mitra kerja atau ya orang yang mampu pun boleh menerima binatang korban. Seperti itu nggih. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Saya bacakan soalnya. 1. Jelaskan pengertian korban secara bahasa dan istilah. 2. Sebutkan syarat-syarat orang yang berkorban. 3. Sebutkan macam-macam binatang korban. 4. Sebutkan syarat-syarat binatang korban. 5. Sebutkan waktu-waktu penyembelihan hewan korban. Tugas itu silahkan dikerjakan di homework, dikumpulkan di sekolah. Sekalian mengumpulkan tugas yang lain. Waktu pengumpulan tugas 1 minggu dari waktu pemberian tugas. Berarti dari hari ini nggih. Sekian dari Bu Nasriah. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.